Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita, channel Ilhas Suwarji ini. Dan kali ini teman-teman kita akan membahas Google Doodle di tanggal 12 Februari tahun 2022 kemarin, yaitu membahas mengenai sosok profil seseorang yang mana menjadi penting karena dia adalah seorang tokoh psikologi, psikoanalisis, dan termasuk menjadi muridnya Sigmund Freud pada usia ke-50 tahun. Yang paling penting dialah seseorang yang bisa membuat jatuh cinta seorang filosof terkenal asal Jerman bernama Friedrich Nietzsche. Dimana Friedrich Nietzsche ini kan terkenal dengan Zarathustra dan juga yang sangat terkenal dengan sebuah kata berikut ini, yaitu The God is dead atau Tuhan telah mati, karena dia sosok nihilisme, sosok filsafatnya itu nihilisme dan meniadakan sesuatu. Intinya apapun ini ya akan nothing gitu. Nah, itu adalah seorang Friedrich Nietzsche yang mana dia itu ternyata jatuh cinta pada seorang wanita berikut ini. Siapakah wanita tersebut? Mari kita lihat di video kali ini. Ulang tahun ke-161 Lou Andreas Salome, 12 Februari 2022. Google Doodle hari ini diilustrasikan oleh seniman tamu Berlin, Jerman bernama Isabel Seliger, merayakan wanita pertama dalam sejarah yang menjadi psikoanalisis. Penyair Jerman kelahiran Rusia dan juga menjadi seorang penulis esai, penulis biografi, dan novelis Lou Andreas Salome. Mengejar karir di bidang filsafat di saat peluang perempuan di lapangan dibatasi, Andreas Salome melanggar konvensi dengan menjadi tokoh sentral di kalangan intelektual terkemuka di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 di Eropa, karena kebanyakan yang lainnya itu laki-laki dan dia adalah seorang perempuan. Lou Andreas Salome atau Louis von Salome, Louisa Gustavna Salome, Louis Lea van Salome atau dalam Rusia Louisa Salome, 12 Februari 1861, meninggal 5 Februari 1937, adalah seorang penulis dan psikoanalisis kelahiran Rusia. Peminatan intelektualnya yang beragam membuatnya banyak berteman dengan sejumlah pemikir-pemikir besar dunia barat yang terkenal seperti Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, Paul Ricoeur, dan Rainer Maria Rilke. Lou Andreas Salome lahir sebagai Louis Salome pada hari ini pada tahun 1861 di San Petersburg, Rusia. Dibesarkan dalam keluarga intelektual warisan Rusia, Jerman, dan Prancis. Andreas Salome mengembangkan ketertarikan dengan sastra Prancis dan Jerman sebagai seorang dewasa awal atau dewasa muda. Pada tahun 1880, dia melanjutkan studi akademisnya di Universitas Progresif Zurich, salah satu dari sedikit sekolah pada saat itu yang tidak mengecualikan perempuan. Pada tahun 1882, Andreas Salome bergabung dengan salon sastra feminis terkemuka bernama Malwida von Meisenburg di Roma, di mana ia bertemu dengan Friedrich Nietzsche. Filsuf Jerman ini jatuh cinta pada Andreas Salome dan banyak yang percaya bahwa kecakapan intelektualnya mengilhami karya agung Nietzsche pada tahun 1883 yang berjudul The Spook Zarathustra. Melalui abad ke-20, Andreas Salome menerbitkan banyak esai dan novel psikologis, banyak berdasarkan pengalamannya sebagai seorang wanita yang menavigasi norma-norma masyarakat dan gerakan intelektual yang berkembang pada masanya. Pada tahun 1911, Andreas Salome bertemu dengan memulai memagang di bawah pimpinan Sigmund Freud yang sekarang dikenal sebagai bapak psikoanalisis. Dia mengintegrasikan pelatihan Freud dengan pengalamannya selama puluhan tahun menulis tentang jiwa untuk menjadi psikoanalisis wanita pertama. Meskipun kisah Andreas Salome kurang dikenal selama masa hidupnya, penggambaran ulang dramatis pertemuannya dengan Nietzsche menjelaskan kisahnya dalam opera Eponymous 1981 yang berjudul Lou Salome. Google Doodle hari ini diilustrasikan oleh seniman tamu yang berbasis di Berlin, Jerman, yang bernama Isabel Seliger. Di bawah ini dia membagikan pemikirannya di balik perempuan yang bernama Lou Salome dalam Google Doodle kali ini. Ada tanya jawab antara pihak Google dengan Isabel Seliger. Berikutlah pertanyaan-pertanyaan dan juga jawaban dari beliau. Yang pertama, mengapa topik ini bermakna bagi Anda secara pribadi? Jawabannya, saya selalu menghargainya ketika saya merasa dipilih dengan baik untuk sebuah topik, dan itulah yang terjadi dengan Lou Andreas Salome, seorang wanita berjiwa bebas, seorang penulis dan psikoanalisis, mahasiswa Sigmund Freud pada usia 50 tahun.
Dia adalah wanita yang sangat menarik dan menginspirasi, dan juga merupakan suatu kehormatan dan kesenangan bagi saya untuk memerankannya. Pertanyaan yang kedua, apa pemikiran pertama Anda ketika didekati tentang mengerjakan Google Doodle ini? Jawabannya, di atas segalanya, saya senang bisa membuat Google Doodle lagi. Setelah potret pertama Emma Ehlers pada tahun 2018, seharusnya kembali menjadi potret wanita yang kuat. Dia adalah seorang penulis dan psikoanalisis. Kedua aktivitasnya ini sangat menarik minat saya, dan saya suka menggambar termasuk waktu dia tinggal, termasuk juga mengenai pola pakaian dan pola pemikirannya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah Anda mendapat inspirasi dari sesuatu yang khusus untuk Google Doodle ini? Jawabannya, saya melihat bingkai, wallpaper, pola, dan tipografi art deco. Saya mendapatkan inspirasi untuk konsep tersebut dari catatan yang saya temukan di Lou Andreas Salome dan dari pengarahannya. Kemudian terakhir, pesan apa yang Anda harap diambil oleh orang-orang dari Google Anda ini? Jawabannya, saya berharap potret saya akan menginspirasi mereka yang tidak mengenal Lou Andreas Salome untuk terlibat dengannya, dan dia akan dikenali oleh mereka yang sudah mengenalnya. Nah, itulah Google Doodle pada hari ini mengenai Lou Andreas Salome, yang mana dia merupakan wanita yang sangat dikagumi bahkan dicintai oleh seorang filsuf Jerman terkemuka bernama Friedrich Nietzsche. Ya, tokoh tadi adalah seorang yang bernama Lou Andreas Salome. Nah, ini menarik sekali karena memang tulisannya Salome gitu. Bacanya gimana, Salome atau Salome kan kita nggak tahu. Intinya di situ Lou Andreas Salome. Kata-katanya Salome, tapi bacanya mungkin Salom gitu ya. Nah, dia itu seorang psikoanalisis, psikologi. Dia juga seorang novelis karena beberapa karya-karyanya bagus-bagus, dan juga dia itu banyak yang nggak tahu gitu kalau dia juga melukis, karena karya-karya ini, video-video terakhir itu kan itu hasil dari karya-karya dari Salome ini. Nah, Salome inilah yang membuat Friedrich Nietzsche, seorang yang demikian rasionalisnya atau sangat nihilismenya dia itu, tapi dia jatuh cinta pada seorang wanita ini gitu, Salome tadi itu. Dan dia juga bukan hanya karena cantiknya dia, tetapi karena kecerdasannya dia itu membuat tokoh-tokoh filsafat pada masa itu ataupun tokoh psikologi pada masa itu kayak tertarik dengan dia gitu, kayak Sigmund Freud itu kan memang gurunya ya. Kemudian ada tokoh lainnya lagi, dan yang paling terkenal adalah Friedrich Nietzsche ini bisa jatuh cinta sama beliau gitu. Nah, intinya di sini adalah yang bisa kita pelajari, beauty is not in the face, tapi beauty itu is in the heart. Intinya itu apa sih? Kecantikan itu tidak hanya muncul di muka ataupun secara luar saja, tapi ketika cantik ataupun cakep, gantengnya itu di dalam, lewat kepribadian ataupun lewat kecerdasan, maka itu akan lebih memancarkan sinar kecantikan pada sisi luarnya. Kemudian memang orang-orang itu, termasuk aku sendiri, lebih tertarik pada cewek yang cerdas daripada tertarik pada cewek yang cantik saja gitu. Karena cantik saja itu nggak kurang greget gitu. Tapi kalau cewek cerdas itu dia ada greget-gregetnya untuk kita apa gitu. Intinya aku lebih tertarik pada cewek yang cerdas sih daripada cewek yang hanya sekedar cantik saja, karena cewek yang cerdas itu pasti akan mempercantik diri juga, dan mempercantik diri itu bukan hanya dari luar tapi juga dari dalam gitu. Nah, itu mungkin juga yang perlu dipahami oleh kita, bahwasanya perbaikilah apa yang ada di dalam kita, nanti yang luar akan memperbaiki dengan sendirinya jika yang di dalam ini sudah diperbaiki gitu. Intinya itu saja teman-teman, semoga kita terinspirasi mendapatkan pelajaran dari seorang Lou Andreas Salome ini. Itu saja ya, itu saja. Thank you. Bye bye.